Ibu Nur Sawadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Nah, saya ingin kembali kepada topik benarkah PKI itu bangkit lagi, dan saya mengamini apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Salim Said bahwa komunisme terutama di Indonesia itu sudah tidak mungkin bangkit lagi, tapi hantunya dibangkit-bangkitkan. Nah, yang bangkit justru perilaku politik Orde Baru yang menggunakan isu PKI atau bangkitnya komunisme itu untuk memberangus kebebasan berekspresi. Kemudian buku yang terakhir ini, ya, saya kira itu satu tanda ketidakberadaban kita yang paling nyata, yaitu memberangus buku-buku. Nah, dan akhirnya juga ketakutan kita kepada atribut, kaos, padahal yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh MPR tahun 25, nomor 25 tahun 66 itu yang dilarang kan ajarannya. Dan kemudian rumusannya juga diperbaiki oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, kebetulan saya ikut dalam proses itu, bahwa di dalam penerapannya harus memperhatikan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dan keseluruhannya itu adalah pilar-pilar yang ada di dalam konstitusi kita. Jadi pelanggaran terhadap hak berekspresi, seperti juga misalnya melarang pertemuan-pertemuan, seminar ataupun juga pertunjukan seni dan lain-lain, itu adalah pelanggaran konstitusi dan itu melanggar kedaulatan hukum kita. Itu yang saya ingin tegaskan. Nah, persekusi-persekusi yang dilakukan oleh aparat keamanan dan atau aparat kepolisian, ya, menurut saya itu merupakan elemen yang kalau dilakukan terus-menerus niat untuk membinasakan sebuah kelompok atas dasar pandangan politik. Dan itu sekarang dirumuskan oleh para ahli sebagai politicide yang merupakan perluasan dari genocide. Nah, saya tidak saya ingin mengingatkan ini kepada aparat keamanan, jangan menambah-nambah bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada tahun 65 sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM pada tahun 2002 bisa berkembang menjadi sebuah genocide kalau Bapak Ibu aparat keamanan terus-menerus melakukan dan atau membiarkan persekusi-persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran. Nah, ini yang ingin saya ingatkan betul, bahwa bukan tidak mungkin kalau misalnya kita dianggap melakukan genocide itu, maka merupakan kewajiban semua negara untuk mempertanyakan mengapa itu tidak diselesaikan. Nah, saya mengapresiasi sangat tinggi terhadap upaya yang dilakukan dan dimotori oleh Pak Agus Wijoyo dan Pak Luhut Panjaitan untuk mengadakan simposium yang baru pertama kali setelah 50 tahun kita dan negara membincangkan hal ini. Itu saya kira sebuah langkah yang sangat maju. Nah, upaya-upaya yang sekarang menggunakan isu komunisme itu, saya menganggapnya sebuah upaya untuk menghalangi proses rekonsiliasi yang telah ada di dalam nawacita Presiden Jokowi dan berkali-kali memerintahkan apakah itu Jaksa Agung ataukah Menko Polhukam atau juga Menteri Hukum dan HAM
untuk melakukan penyelesaian semua pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, terutama, kata-kata terutama ada di dalam nawacita, masalah pelanggaran HAM atas peristiwa 1965 dan sesudahnya. Nah, apakah kita akan ke sana, ke arah penghalangan itu atau tidak? Saya ingin bertanya kepada baik itu kepolisian maupun aparat keamanan yang lain. Sebuah inisiatif oleh negara sudah dimulai dengan dimotori oleh Pak Sidarto dari One Team Press, Pak Agus Wijoyo dan Pak Luhut, dan saya memohon dengan amat sangat agar proses penyelesaian masalah 65 dengan pendekatan kesejahteraan itu bisa dilempangkan tanpa halangan-halangan dan tuduhan-tuduhan bahwa itu akan membangkitkan komunisme. Baik, terima kasih Bu Nur Sabani.